Kasih ala-ala Cipta hatiku kau Aku kuat tanpa drama. Halo teman-teman, di era digital yang serba cepat ini, tren dan fenomena budaya yang viral di media sosial sangat mudah untuk kita temui, terutama di kalangan generasi muda. Kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena unik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu musik hipdut dan juga tren aura farming. Fenomena ini lebih dari sekedar hiburan, mereka adalah cerminan ekspresi dan identitas budaya anak muda Indonesia pada masa kini. Menariknya, keduanya memperhatikan bagaimana budaya lokal bisa beradaptasi dengan dunia digital yang global. Yuk kita telusuri dari sudut pandang ilmiah, bagaimana fenomena ini bisa menjadi tanda kekuatan budaya dan media sosial. Pertama-tama, mari kita bahas tentang musik hipdut. Kasih ala-ala kalau udah siap. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Hipdut adalah kombinasi antara musik dangdut tradisional dengan hip hop dan musik elektronik. Secara ilmiah, ini bisa disebut sebagai bentuk hibriditas budaya, yaitu penggabungan dua atau lebih unsur budaya yang menghasilkan bentuk baru. Fenomena ini sangat menarik karena memperlihatkan bagaimana anak muda bisa dari berbagai daerah berkreasi dengan akar budaya mereka sendiri, tapi dalam format yang modern di media sosial seperti TikTok atau YouTube. Hipdut bukan cuma hiburan, tetapi juga alat ekspresi sosial. Banyak kreator muda menggunakan lagu hipdut untuk menampilkan gaya hidup, candaan, bahkan kritik sosial dengan cara yang lucu dan juga ringan. Kalau dilihat dari perspektif teori budaya yang populer menurut John Storey 2003, budaya populer sering menjadi wadah di mana kelompok masyarakat bisa melawan dominasi budaya elit. Nah, hipdut bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan simbolik dari masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap hegemoni budaya modern yang sering dianggap lebih keren. Dengan hipdut, anak muda menunjukkan bahwa budaya lokal juga bisa modern, keren, dan juga layak untuk viral. Selanjutnya kita bahas tentang fenomena yang viral juga belakangan ini, yaitu fenomena aura farming. Tren ini berasal dari video seorang anak muda Indonesia yang tampil dengan gagah menari di atas kapal lomba pacul jalur yang ada di Riau. Aksi spontan itu direkam lalu viral di media sosial karena dianggap keren dan juga unik dan penuh aura positif sampai akhirnya disebut aura farming. Dari sisi ilmiah, aura farming bukan hanya hiburan visual, tetapi juga bentuk komunikasi budaya digital. Generasi muda mengekspresikan jati diri mereka lewat gaya, gerakan tubuh, dan juga ekspresi percaya diri. Mereka menunjukkan bagaimana identitas lokal bisa dikemas secara global melalui platform digital seperti TikTok dan juga Instagram. Menurut teori komunikasi sosial digital, media sosial adalah ruang di mana identitas dibentuk dan dinegosiasi secara aktif. Fenomena aura farming memperhatikan bagaimana visualisasi tubuh, gerakan wajah, dan gaya menjadi bagian dari pembentukan identitas
generasi muda. Selain itu, tren ini menciptakan rasa solidaritas digital. Anak muda dari berbagai daerah bisa ikut meniru gaya yang serupa, menambahkan musik, efek, bahkan parodi yang kreatif. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi imajiner dari Bendich Ardeson, di mana media menjadi ruang pembentuk kebersamaan baru meski tanpa pertemuan. Dengan kata lain, aura farming adalah simbol kepercayaan diri anak muda Indonesia yang menunjukkan bahwa mereka bisa menonjolkan budaya lokal dengan cara modern, lucu, dan juga penuh kreativitas. Namun di balik sisi positifnya itu, kita juga harus sadar kalau dampak sosial dari budaya viral ini, media sosial memang memberi ruang untuk berekspresi, tetapi juga menciptakan tekanan sosial untuk selalu up to date dan mengikuti setiap tren yang ada. Ada resiko yang munculnya krisis identitas ketika anak muda terlalu bergantung pada eksistensi digital untuk merasa diakui. Fenomena ini sesuai dengan konsep self-presentation dari Erving Goffman, di mana individu membentuk citra diri tertentu untuk mendapatkan pengakuan sosial. Di dunia digital, citra ini bisa sangat fleksibel tetapi juga rapuh. Jadi di satu sisi budaya digital memberdayakan anak muda untuk berekspresi, tetapi di sisi lain bisa membuat mereka kehilangan jati diri kalau ekspresinya hanya didorong oleh tren semata. Kalau kita lihat secara lebih luas, viralitas musik hipdut dan tren aura farming menunjukkan kekuatan budaya lokal di tengah arus globalisasi digital. Anak muda Indonesia bukan hanya konsumen budaya global, tetapi juga produsen budaya lokal yang kreatif dan juga adaptif. Fenomena ini membuktikan bahwa budaya Indonesia tidak hanya pasif, justru juga aktif membentuk tren baru lewat media sosial. Kita bisa menyebutnya sebagai bentuk cultural resilience atau ketahanan budaya, di mana unsur tradisional tidak hilang, tapi malah menemukan bentuk baru di dunia digital. Ini membuktikan bahwa media sosial tidak hanya merusak budaya lokal, tetapi juga menjadi alat pelestarian dan juga inovasi budaya. Demikian pembahasan kita tentang fenomena viral musik hipdut dan juga tren aura farming sebagai bentuk ekspresi identitas generasi muda di era digital. Dari sini kita bisa belajar bahwa budaya itu selalu dinamis, berkembang, dan juga menyesuaikan dengan konteks zaman dan teknologi. Media sosial kini menjadi arena penting bagi pembentukan identitas, tempat di mana anak muda mengekspresikan siapa diri mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka melihat dunia. Jadi, lain kali kalau kamu melihat tren viral seperti hipdut atau tren unik lainnya, coba lihat lebih dalam, karena di balik hiburan itu ada proses sosial dan budaya yang menarik untuk kita pahami. Segitu saja pemaparan mengenai konteks tren di era sekarang, yaitu tren hipdut dan juga tren aura farming. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.